Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab tafsir karangan ulama Nusantara, karangan ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita dari dalam kitabnya ini ada Marah Labi Likashfi Ma'na Al-Quranil Majid. Kita sudah sampai surat Al-Falaq. Beliau rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Suratul Falaq mengatakan qala suratul Falaq, surat Al-Falaq madaniyatun. Surat Al-Falaq itu termasuk kategori madaniyah. Ada yang makkiyah, ada madaniyah. Beliau mengkategorikan madaniyah. Khamsu ayatin, 5 ayat. Thalathun wa ashruna kalimatan, ada 23 kalimat. Lihat, para ulama itu detail menghitungnya. Kalimatnya saja dihitung. Arba'atun wa sab'una harfan, ada 74 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dikatakan innallaha ta'ala anzalal mu'awwidhatain alaihi sallallahu alaihi wasallam liyakuna ruqyatan minal ain. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 mu'awwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ruqyah. Nah, ini ruqyah dari ain, dari orang-orang yang hasad, iri kepada kita. Waruya anna Jibril alaihissalam atahu, dan diriwayatkan juga bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala inna ifritan minal jinni yakiduka. Sungguhnya ifrit itu di antara golongan jin membuat makar. Faqala idza awaita ila firashika qul a'udzu birabbis suratain. Maka ini malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau mau tidur maka ucapkanlah dengan 2 surat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka sebelum tidur kita amalkan, mari kita niat untuk mengamalkan surat Al-Falaq, surat An-Nas sebelum kita tidur. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna minal auja'i kulliha wal humma hadzal du'a. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami ketika sakit, ketika demam, doa ini, yaitu Bismillahil Karim, a'udzu billahil azim min syarri kulli 'araqin ni'ar wa min syarri harrin nar. Itu doanya. Diulangi doanya, doa ketika sakit atau demam. Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita juga bisa kita amalkan karena pengajaran kepada sahabat itu berlanjut kepada kita. Doanya Bismillahil Karim, a'udzu billahil azim min syarri kulli 'araqin ni'ar wa min syarri harrin nar. Itu doanya, dan dilanjutkan qul a'udzu birabbil falaq. Nah, gitu ya. Nah, jadi Al-Falaq An-Nas dibaca juga. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada tafsiran. Qul a'udzu birabbil falaq ay as-subh. Jadi katakanlah saya berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq. Sekarang makna falak,
Yang pertama, makna al-falak itu adalah subuh. Waktu subuh. Kenapa al-falak disebut waktu subuh? Fa innahu waktu du'ail mutarrin. Sungguhnya subuh itu adalah waktu doanya yang dalam keadaan terdesak. Coba kalau misalkan ada orang minta tolong di waktu subuh, akan susah orang bangunnya. Atau sebelum subuh ya, ini di waktu sebelum subuh, di waktu orang-orang nyenyak-nyenyaknya tidur, minta tolong itu kita susah. Dan apalagi kita dalam keadaan terdesak. Ini artinya qul a'udzu birabbil falaq. Artinya orang dan katakanlah saya berlindung kepada Tuhan yang memang mengijabah doa orang-orang yang sudah terdesak sampai waktu subuh pun. Ini contohkan waktu subuh. Wa ijabatul malhufin. Faka'annahu yaqul, seakan-akan kita berkata qul a'udzu birabbil waqtil ladzi yufarriju fihi an kulli mahmum. Seakan-akan kita berkata, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang mempunyai Tuhannya waktu yang membebaskan setiap keinginan. Setiap yang punya keinginan, dia dalam keadaan darurat misalkan, dikabulkan. Siapa yang mengabulkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wali annahu anmujadun min yaumil qiyamati. Dan ini waktu subuh juga itu dan waktu subuh dan waktu terdesak ini seperti halnya contohnya di hari kiamat. Nah, ini di antara tafsiran subuh itu adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Li'annal khalqa kal amwat wad-dur kal kubur. Thumma minhum man yakhruju an darihi muflisan uryanan wa minhum man kana madyunan fayujarru ilal habasi wa minhum man kana malikan muta'an. Ini kondisinya bagaikan di hari kiamat. Karena hari kiamat itu nanti orang-orang atau makhluk-makhluk seperti mati. Emang mati semua. Dan pemukiman-pemukiman seperti kuburan. Tidak ada yang hidup. Mati sepi. Ketika bangkit pun man yakhruju min dari muflisan uryana, ada dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Wa minhum man kana madyunan, ada yang dalam keadaan malahan berhutang dia. Banyak hutangnya sehingga harus ditarik, ditahan. Ada yang malahan jadi raja, yang malahan diikuti oleh orang-orang. Itu gambaran hari kiamat nanti. Dan kita meminta perlindungan dari Tuhannya yang mempunyai hari kiamat itu. Fataqaddama ilaihi al-marakibu wa yaqumun nasu bayna yadayhi. Itu ada yang menjadi raja, yang ditaati, semuanya orang datang ke dia. Tuh, itu ada yang seperti raja. Jadi hari kiamat ini. Wa kadza fi yaumil qiyamati ba'duhum muflis anith thawab, arin an libasit taqwa, fayujarru ilal mulkil jabbar, wa ba'duhum kana muti'an li rabbih fid dunya fasara malikan muta'an fi uqba yuqaddamu ilaihil buraq. Itu gambaran di hari kiamat. Sebagian ada orang-orang yang memang tidak punya apa-apa, tidak punya bekal apa-apa dari pahala-pahala. Dia nggak punya pahala apa-apa ketika dia hidup. Memang begitu saja hidupnya, tidak beramal soleh. Dia telanjang, tidak punya pakaian ketakwaan. Bahkan ada yang berhutang sehingga harus ditarik. Ada juga yang memang jadi raja. Loh, jadi raja malahan. Ketika hari kiamat justru dia seperti jadi raja, diikuti orang-orang. Seperti jadi raja yang memang dipersembahkan, bahkan dikasih kendaraan dan yang lain sebagainya. Itu enak sekali. Ternyata itulah orang-orang yang beramal.
Wa qila al-falaqu wadin fi jahannam aujaba fiha. Dan ada yang mengatakan al-falaq itu adalah satu lembah di neraka jahanam. Nah ini jadi yang pertama tadi kita katakan falak itu subuh, waktu subuh, waktunya terdesak seperti hari kiamat. Yang kedua al-falak itu adalah lembah di neraka. Jadi ketika qul a'udzu birabbil falaq, saya katakan saya berlindung kepada Tuhan yang mempunyai atau Tuhannya lembah di neraka. Tentu kita ingin meminta perlindungan dari neraka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruya an ba'd sahabati annahu qadima Syam fara'a dur ahli dhimmati wa ma hum fihi min khasabil 'aish faqala la ubali albasa min waraihimul falaq. Suatu hari sebagian sahabat datang ke negeri Syam, melihat di sana ada ahli dhimmah. Mereka ada hidup dalam keadaan biasa. Para sahabat mengatakan saya tidak peduli itu, karena takutnya mereka itu di belakangnya disiapkan al-falak. Al-falak itu adalah faqila wa mal falak, dikatakan falak itu apa? Kok yang ditakutkan adalah falak? Falak itu apa? Qala baitun fi jahannam idza fataha soha jami'u ahlin nar min syiddati harrihi. Falak itu ini ada sahabat yang menjelaskan adalah rumah di surga. Ada satu tempat di surga, kalau dibuka rumah ini seluruh penduduk ahli neraka berteriak. Kenapa? Karena saking panasnya. Wa innama khassahu Allah ta'ala bidzikri hahuna. Sekarang kenapa sih harus disebutkan al-falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Saya meminta perlindungan kepada Tuhan yang rumah di neraka ini. Ada lembah di neraka. Saya minta perlindungan. Kenapa khususnya yang itu? Wa innama khassahu bidzikri hahuna li'anna al-qadir ala mithli hadha at-ta'dzib wafdun thabata wa qad thabata anna rahmatahu ta'ala a'zamu min 'adzabihi fakanahu yaqul ya sahibal 'adzab syadid a'udzu bi rahmatika allati hiya a'zamu wa uqaddimu min 'adzabika. Jadi kita berlindung ini qul a'udzu birabbil falaq, seakan-akan kita mengatakan wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki azab syadid. Jadi disebutkan al-falaq ini, qul a'udzu birabbil falaq, kita menyebutkan al-falaq khusus karena Allah lah yang mempunyai mengadab ini, dan kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luas, dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungi kami dari azab yang itu karena rahmatmu lebih luas dari azabmu. Gitu. Kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Itu makna yang kedua. Jadi makna pertama subah, makna yang kedua wadin fi jahannam atau bait fi jahannam. Yang ketiga qala ar-Razi wa aqrabut ta'wilat annal falaq huwa ma yafluquhu Allah ta'ala kal ardi anin nabat wal jibal anil uyun was sahab anil amtar wal arham anil aulad wal bait anil farah wal qulub anil ma'arif. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan yang lebih dekat dari penafsiran ayat al-falaq, yang dimaksud dengan falak itu semua yang Allah tampilkan, munculkan atau sinari, jadi mulai muncul, mulai terang. Seperti halnya tanah, kalau misalkan ada tumbuhan yang muncul atau ada gunung yang muncul, dari kalau kita pandangan yang nampak itu kan gunung, atau yang nampak juga buktinya ya yang menjadi dalil, yang menjadi petunjuk kalau ada awan dari hujan. Kalau ada awan ini mau mulai turun hujan, ini tanda-tandanya. Dan rahim dari anak, ini ada rahim berarti tanda-tanda akan ada anak.
Wal bait anil farah, dan ada ayam itu tandanya ada telur. Di telur itu ada ayamnya. Wal qulub anil ma'arif, dan hati dari pengetahuan-pengetahuan dari ma'rifatullah. Fakana Allah Ta'ala huwa alladhi falaqa bihari dhulumatil adam bi anwaril ijad, wa ka'annahu ta'ala qala qul a'udzu birabbi jami'il mumkinat wa bimukawwinil muhdatsat fayakuna ta'zim fihi a'zam wa yakuna subh wa jabbun nar ahadul umur ad-dakhila fi hadzal ma'na. Jadi ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakan saya berlindung kepada Tuhan. Tuhannya gini, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menerangi setiap yang gelap. Akhirnya gelap itu tadinya tidak ada, kegelapan tidak ada, menjadi terang benderang, jadi ada, jadi kelihatan. Kan kalau gelap, kita gelap saja misalkan tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau terang, oh jadi kelihatan ada ini. Itulah falak. Jadi terang mulai muncul bi anwaril ijad, dengan nur ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan seluruh ciptaan ini sekarang kan jadi ada semua. Seluruh ada yang ada di bumi ini, seluruh ada yang ada di alam semesta ini, dan seakan-akan kita mengatakan kami berlindung kepada Tuhan yang mengadakan seluruh yang ada di alam semesta. Maka ini jadi lebih besar, lebih cakupannya lebih luas, dan bahkan sampai meliputi subuh dan neraka tadi. Gitu. Jadi justru menurut Imam Ar-Razi, tafsiran yang ketiga ini lebih mencakup semuanya, bahkan sampai mencakup subuh. Subuh itu kan mulai terang menerang, dan neraka juga sama. Neraka juga termasuk yang diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhannya yang kita mintai pertolongan, yang kita minta untuk minta perlindungannya. Lalu dari apa kita meminta perlindungan? Min syarri ma khalaq, dari buruknya yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa saja? Ay min syarri kulli dzi syarrin khalaqahu rabb, min iblis, min jahannam, wa min asnafil hayawanat al mu'adiyat as-siba wal hawam wa ghairuhuma. Kita meminta perlindungan di antaranya, ini perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dari iblis, neraka jahanam, atau hewan-hewan yang berbahaya, hewan-hewan yang buas dan yang lain sebagainya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila mulai telah gulita, ya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya apa ini? Syekh Nawawi nafsirkan ay min syarri qamarin idza tala'a. Nah, malam apabila telah gelap gulita. Malam itu ditafsirkan oleh Syekh Nawawi apabila malam bulan sudah mulai muncul. Seharusnya memang malam ini kalau kita di tafsirannya malam telah gelap. Tapi justru seharusnya kan kalau misalkan ada terangnya bulan itu berarti ada terang sedikit, bukan hanya malam telah gelap gulita. Tapi ini juga menunjukkan sebetulnya bagaimana posisi malam hari. Jadi kalau misalkan sudah ada bulan, ya memang telah malam apabila telah gelap gulita. Kama akhrajahu Tirmidzi min hadits Aisyah, Sayyidah Aisyah anha qalat akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah memegang tangan Sayyidah Aisyah, ditariknya, fa asyara ilal qamar, menunjukkan ke bulan. Faqala na'udzubillah min syarri hadza. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya ini. Loh kan? Bulan, jadi pengertiannya min syarri ghasiqin idza waqab,
apabila bulan telah muncul. Artinya telah malam juga memang. Fa innahul ghasiq idza waqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang bulan inilah innahul ghasiq, yang dimaksud dengan ghasiq idza waqab. Jadi ini penafsirannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghasiqin idza waqab ditafsirkan dengan bulan kalau sudah muncul. Wa ma'na ghusuqul qamar, dan artinya ghusuqul qamar, munculnya bulan ini adalah imtila'uhu wa wuqubuhu dukhuluhu fil khusuf au min syarri syamsin idza gharabat kama qalahu Ibnu Syihab. Yang dimaksud dengan munculnya bulan adalah mulai munculnya, dan ini kan telah gelap, munculnya bulan kalau telah gelap. Kalau gelap mulai muncul, sebetulnya bulan ada memang kan ya, tapi kalau gelap dia makin kelihatan. Dan bahkan masuknya ke khusuf. Nah ini kalau pengertian Ibnu Syihab, lebih lagi kalau dalam keadaan khusuf, dalam keadaan gerhana, bulannya ada tuh. Min syarri syamsin idza gharabat, walaupun matahari tadinya terang, kalau ada bulan di situ tertutupi jadi gelap. Au min syarri syamsin idza gharabat, dan matahari. Nah, ini juga penafsiran yang kedua. Tentu ini yang biasa kita tafsiri, dan dari matahari apabila telah tenggelam. Jadi mataharinya apabila telah tidak ada lagi, nah ini gantian dengan bulan, itu artinya sebetulnya sama dua-duanya. Apabila malam ya, sudah mulai malam itu matahari mulai tenggelam, bulan mulai muncul. Wa innama summiyat ghasiqan, disebut ghasiqan li'annaha fil falak tasbah fasummiya juryanuha bil ghasaq wa uqubuha dukhuluha tahtal ardi. Ini ghasiq itu seperti halnya kalau misalkan ada kapal mulai jalannya, itu adalah gosak, mulai jalan, mulai dia tenggelam, nggak ada, mulai tidak terlihat lagi, sepertinya mulai masuk ke bumi, itulah namanya wukub. Jadi waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, tandanya kalau misalkan sudah tidak ada lagi. Kalau kita lihat kapal sudah tidak nampak, itu ghasiqin idza waqab. Itu secara bahasa Arabnya ghasiqin idza waqab. Au, ini ada penafsiran lain, min syarri thuraya idza saqatat. Dari jeleknya komet apabila dia berjatuhan. Li'annal asqam takthuru inda suqutiha wa tartafi'u inda tulu'iha. Ada penyakit-penyakit yang banyak ketika berjatuhan. Dan penyakit itu mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mulai munculnya. Kama qala Abdurrahman ibn Zaid wa ala hadza, ini pendapat Abdurrahman bin Zaid, wa ala hadza tusamma thuraya ghasiqan. Ini juga dinamakan, inilah kenapa dinamakan thuraya itu dengan ghasiq. Komet itu dinamakan juga ghasiq linsibabihi 'inda wuqu'ihi fil maghrib, karena memang munculnya di maghrib, kelihatan ada yang berjatuhan itu. Wa wuqubuhu dukhuluhu tahtal ardi wa ghuyubatuhu 'anil a'yun. Muncul, kelihatan, setelah kelihatan ke bumi kok malah nggak ada, tidak terlihat lagi, bahkan sudah luput dari pandangan kita, sudah nggak bisa dipandang lagi. Masuk nggak ada. Au min syarhiyatin idza ladagat, atau kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala min ghasiqin idza waqab, maknanya dari ular apabila dia mematuk ya. Inilah yang bisa kita tafsirkan dalam surat Al-Falaq. Nanti akan kita lanjutkan penafsirannya, dan sekaligus kita akan masuk kepada tafsiran surat Al-Ikhlas insyaallah taala, dan mudah-mudahan ini kita
meminta benar-benar perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita makhluk sebetulnya tidak mampu, tidak ada daya dan upaya kecuali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kita memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang cocok untuk kita mintai perlindungannya, dan akan kita lanjutkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada dengan surat Al-Ikhlas tauhidannya qul huwallahu ahad. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya bihadzal qadri kifayah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.